Recording in progress. Shalom, Holy Game. Selamat sore dimanapun berada. Juga mungkin ada papa mama, kakak-kakak pembina yang mengikuti kelas hari ini, yang melihat dari YouTube atau dari sosmed lainnya. Selamat sore semuanya, Shalom. Kami berdoa semuanya dalam lindungan Tuhan dan terus semangat untuk ikut kelas kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kecanduan alkohol. Dan judulnya adalah hari ini materi kita adalah I Say No to Alcohol Addiction. Berkata tidak pada kecanduan alkohol. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ini ya, kecanduan merokok dan hari ini adalah kecanduan alkohol. Nah, sebelum kita akan memulai kelas kita pada hari ini, kita akan bermain game. Siapa yang siap bermain game? Semuanya siap? Ini akan bisa dicoba juga ya nanti di komsel-komsel pemuda dimanapun berada nanti bisa dicoba juga. Hari ini kita akan gamenya adalah mengenai kenapa tidak boleh kecanduan alkohol. Karena ini akan membahas mengenai dampak-dampak negatif yang bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami mabuk alkohol atau kecanduan alkohol. Sebelumnya kita akan membaca ayat dari, saya akan share screen saya di sini. Kita akan baca ayat dari Amsal 23. Apakah layar saya sudah kelihatan? Oke. Sudah kelihatan Bu Grace dan Kak Ina? Oke. Oke, kita akan baca dari Amsal 23 ayat 20 sampai 21, kemudian loncat ke 29 ayat 35. Bolehkah saya minta kita bertiga membacakannya secara bergantian? Akan dimulai dari saya ya, jadi satu ayat kita akan baca bergantian, dan ketika membaca ayat-ayat ini, saya minta kita sekalian mengingat apa yang sudah kita ucapkan, karena setelah itu kita harus tutup, dan saya akan memberikan kata-kata pertama, dan setelah itu kalimatnya dilanjutkan dengan sesuai dengan isi dari ayat-ayat ini. Kita mulai dari Amsal 23:20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Silakan Bu Grace lanjutkan. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Silakan Kak Lina dari 29. Siapa mengaduh? Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. 32 Kak Lina. Tetapi kemudian memangkut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. 34. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Kak Lina terakhir. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Oke, sekarang boleh ditutup. Ayatnya tidak dilihat lagi karena kita sudah membaca. Saya akan memberikan kata-kata pertama. Silakan yang bisa menjawab, sebutkan namanya dan langsung menjawab. Setelah saya bilang, misalnya Bu Grace yang Grace gitu langsung, oke Bu Grace silakan. Grace akan menjawab. Yang pertama adalah, ini saya langsung loncat-loncat ya, tidak berurutan. Yang pertama adalah matanya melihat. Grace. Anggur. Sesuai dengan ayat yang tadi, Bu. Apakah dia ingat? Matanya melihat. Jadi itu dari ayat 33. Ini ada tetapi apa-apa gitu ya. Lupa ini. Matanya melihat
Aduh, lupa Kak. Lupa. Oke, saya baca dari ayat 33a, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Oh iya iya. Oke. Berikutnya adalah dipukul titik-titik. Tetapi Tetapi tidak merasa sakit. Grace. Silahkan sebutkan nama dulu. Oke, silahkan Bu Grace. Tetapi tidak merasa sakit. Ya, betul sekali ya. Aku juga mau ngomong itu tadi Kak Wina, udah keduluan. 1 poin untuk Bu Grace, Kak Wina masih 0. Oke. Setelah ciuman, titik-titik. Wina, Oke, Kak Wina, silakan. setelah ciuman aku mencari anggur lagi. Ya, betul sekali. 10 buat Kak Wina, 10 Bu Grace. Berikutnya adalah pakaiannya. Grace, Ya, compang-camping. ya betul. Poin 20 untuk Bu Grace, 10 Kak Wina. Berikutnya, hatinya mengucapkan. Grace, Ya, silakan Bu. kata-kata yang kacau. Oke, betul sekali. Kata-kata yang kacau, 30 Bu Grace, 10 Kak Wina. Berikutnya, seperti orang di atas. Grace, Ya, kapal. kurang lengkap. Terombang-ambing di atas kapal. Kurang lengkap. Seperti orang di atas. Kapal sudah betul, tapi sebelum kapal ada apa lagi? Apa ya? Ingatnya cuma itu Waktunya tak ya kan? habis. Seperti orang di atas tiang kapal. Oh iya iya. Oh, ya, oke. Berikutnya, duitnya titik-titik. Ini nggak harus persis kalau ini, karena yang penting duitnya atau hartanya, Grace, ya habis. habis karena dia menjadi miskin. 40 Bu Grace, Kak Wina 10. Mendapat cedera titik-titik. Wina, Mendapat, ya Kak Wina. tetapi tidak merasa sakit. Kurang pas. Tadi yang dipukul tidak Oh, merasa iya, sakit. tadi. Mendapat cedera. Grace, Ya. tetapi tidak tahu kenapa. Kurang pas, sebenarnya sudah benar Bu Grace. Cuma kita kalau ini seharusnya dengan ayatnya. Mendapat cedera tanpa sebab. Oh iya iya. Nah, oke. Berikutnya, matanya. Merah. Wina. Oke, Kak Wina. Merah. Matanya merah, betul. Merah. Bu Grace tadi berapa ya? 40 ya? Lupa saya. Kak Wina 20 ya? Oke. Berikutnya adalah dia dengan orang-orang di sekitarnya. Dia dengan orang-orang di sekitarnya. Grace, yang tidak dikenalnya. berhubungan dengan relationship, hubungan. Grace, Ya, bertengkar. bertengkar. Oke, Bu Grace 50, Kak Wina 20. Ngarang Berikutnya aja adalah padahal saya ngarang. ucapan yang keluar dari mulutnya adalah, itu ada banyak tuh tadi. Apa. Grace, Ya. meracau. Oh, bukan. Itu tadi yang hatinya mengucapkan kata-kata yang kacau. Kalau ini beda lagi. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah titik-titik. Jadi Kak Wina yang baca itu. Wina, Ya. kesia-siaan. Oh. Ini ada beberapa tadi. Siapa yang titik-titik, siapa yang titik-titik, siapa Oh, yang titik-titik. Grace, Ya. mengeluh, Ya, apalagi setelah itu? mengaduh. Ya, apalagi? Ingatnya cuma itu tak. Tapi sudah betul. Berkeluh kesah. Mengeluh, mengadu, berkeluh kesah. Oke. Oke. Ya, Bu Grace 50 ya? Iya. 60. 60. Oke. Terus yang ini yang terakhir. Seperti orang di tengah. Ombak.
Nama dulu nih. Nama dulu Kak Wina. Wina. Iya, Kak Wina. Iya. Di tengah ombak ya? Iya, betul. Ombak laut. Ya, oke. Berarti skornya adalah Bu Grace 60, Kak Wina 30. Kemenangan Bu Grace. Kok tumben aku menang? Biasanya nggak pernah menang. Karena Bu Marta nggak ada, Bu. Kalau Bu Marta ada, biasanya Bu Marta yang menang. Oke. Terima kasih semua Hooligan juga ya. Nanti boleh dipraktekkan ini di komsel masing-masing. Dan sekarang kita akan mendengarkan informasi-informasi mengenai program kita di Holy Generation. Iya, sebentar ya, teman-teman. Shalom generasi-generasi Hooligan yang ada di Indonesia. Selamat datang di JCA The Holy Generation, sebuah Bible study yang diperuntukkan bagi remaja pemuda. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Syara Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GBDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ada 18 kurikulum tematik yang disusun untuk program The Holy Generation ini. Saya mengenal karakter Bapa. Saya mengenal karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saya berbuah di dalam roh. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya menghargai keluarga saya. Saya menghargai persahabatan-persahabatan saya. Saya bertumbuh dalam semua aspek. Saya cemerlang di usia saya. Saya dipulihkan. Saya mengejar kekudusan karena saya belajar dari Daud dan Ayub. Saya adalah orang benar. Saya berkata tidak terhadap ketidakkudusan di area seksual. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Saya lebih dari pemenang karena saya belajar dari para pahlawan iman. Saya diberkati dengan hikmat. Saya diberkati dengan karunia-karunia rohani. Saya seorang pemimpin. Dan saya dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan kudus. The Holy Generation Team terdiri dari saya, Susan Priscilla Sumila, sarjana musik gereja sebagai penulis dan editor, Ramona Napitupulu, sarjana sastra sebagai penulis, editor, dan pemimpin program The Holy Generation, Dr. Angela Wina sebagai penulis dan editor, Marieta Abdi Ahli Madya sebagai editor, Boas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi dari Emisi Education Media yang menerbitkan buku-buku karya The Holy Generation Team. Acara ini gratis diperuntukkan bagi Anda ayah bunda dari generasi berumur 12 sampai 21 tahun. Ada sendiri Hooligan yang berumur 12 sampai 21 tahun. Kakek nenek dengan cucu-cucu Anda yang berumur 12 sampai 21 tahun. Dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuhan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6 SD, SMP, SMA, bahkan sebagai dosen di universitas. Leader komsel, remaja, dan pemuda, serta bagi Anda pembicara ibadah raya. Kelas ini terselenggara melalui platform Zoom dan disiarkan secara live streaming di YouTube channel Jenius Syara Alkitab dan Facebook Grace Sumilat setiap hari Selasa jam 18.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali pada hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas-kelas ini juga disiarkan di Radio Suara Abdi Allah Trawas, Radio Suara Mahanaim Rembang, dan Radio Suara Pengharapan Klaten. Bila Anda ingin mendapatkan link-link kelas Zoom, Anda dapat mengikuti WhatsApp grup JCA The Holy Generation dengan cara klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk Anda bisa bergabung di grup WhatsApp tersebut secara otomatis. Radio Suara Abdi Allah menyiarkan program ini setiap Rabu dan Sabtu jam 19 sampai 20.30.
Radio Suara Pengharapan menyiarkan program ini setiap hari Selasa jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Suara Mahanaim menyiarkan program ini setiap hari Kamis jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, Anda dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Dan electronic book atau e-book tersedia di Google Playbook baik Word maupun PowerPoint-nya dengan cara mengetik nama penulis pada kolom pencarian. Susan Grace H. Sumilat, Ramona Napitupulu, atau Angela Wina. Selamat mempelajari materi CCA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, suara saya cukup jelas ya, Kak? Oke, sebelum kita mulai, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita undang kehadiran Roh Kudus untuk memimpin sesi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini di sore hari ini menjelang malam. Kami kembali datang Tuhan. Kami telah mempersiapkan sebuah sesi yang akan dibawakan oleh Kak Ramona. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu semua atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga hari ini boleh tersedia sebuah pengajaran yang akan disampaikan kepada generasi muda dan para orang-orang yang punya hati untuk mengajarkan generasi muda. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk mengambil alih acara ini, untuk mengontrol, mengendalikan semua fasilitas yang kami gunakan, baik itu sosial media, jaringan internet, dan semua yang kami libatkan Tuhan, khususnya Kak Mona, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikirannya, perkataannya, dan segala apa yang keluar dari mulutnya adalah berasal dari Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mengurapi setiap pendengar, setiap orang yang mengikuti acara ini. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan pengajaran, pemahaman, Engkau yang menuntun Tuhan, sehingga tidak ada satupun isi hatimu yang terlewatkan, tapi dapat dimengerti dengan baik, seturut dengan yang Engkau inginkan. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh menjadikan anak-anak generasi mudamu menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang boleh mengendalikan dirinya, tidak terikat dengan ikatan-ikatan apapun, khususnya saat ini tidak terikat dengan alkohol. Tuhan, terima kasih. Kami mengundang Engkau untuk beracara di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Wina yang sudah membuka kelas kita dengan doa. Dan sekarang, Holigin, mari kita sama-sama belajar ya materi kita hari ini. Saya akan share untuk kita semua. Apakah layar saya sudah terlihat? Terima kasih, Bu Grace. Oke, sekarang kita lihat di sini. Judulnya adalah I Say No to Alcohol Addiction, berkata tidak pada kecanduan alkohol. Hooligan mungkin berpikir, lah masa sih ada anak remaja, anak-anak muda yang kecanduan alkohol. Bukannya biasanya kecanduan alkohol itu udah orang-orang tua, bapak-bapak gitu ya. Ternyata tidak ya Hooligan. Karena itu kita memilih untuk membahas kecanduan ini dan bahkan ayat-ayat dalam Alkitab banyak sekali yang membahas mengenai alkohol, mengenai anggur gitu ya. Nah, saya lihat anak-anak muda sekarang itu suka, yang di kota itu suka party, yang di daerah juga ada. Mereka clubbing dan biasanya pasti yang diminum adalah alkohol. Kalau tidak hati-hati bisa sampai ke dalam tahap kecanduan.
Anak-anak muda di daerah-daerah juga kalau nongkrong sambil gitaran, ngobrol-ngobrol di pinggir jalan atau biasanya mungkin di warung-warung, biasanya juga minum alkohol. Saya dulu pernah tinggal di NTT dan anak-anak muda di sana suka minum namanya peci, itu semacam tuak gitu ya, yang diekstrak dari eh, buah dari nira mungkin ya, saya kurang tahu, tapi ternyata di kota, di daerah, dimanapun alkohol addiction atau kecanduan alkohol ini sangat mungkin dialami oleh anak-anak muda. Materi ini ditulis dengan anugerah Tuhan oleh saya dan juga dibantu diberi masukan oleh Ibu Grace dan juga Kak Wina. Tadi kita sudah icebreaker ya, Holigen, dan di sini saya memberikan referensi untuk lagu pujian yang dapat dinyanyikan bersama-sama dalam komsel dan juga dalam pertemuan mungkin ya di komunitas-komunitas anak muda. Ini lagu dari Sydney Mohede yang berjudul Engkau di Dalamku. Di sini kita bisa melihat liriknya karena kita percaya kalaupun ada anak-anak yang sudah kecanduan alkohol, jatuh ke dalam dosa kecanduan alkohol, Tuhan bisa membuat segalanya menjadi baru. Engkaulah penulis hidupku, kau membuat segalanya baru, engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya, Holigen ya. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memulihkan semua kecanduan. Dan ku dicipta untukmu, maaf ya, saya salah ini. Untuk membawa harum namamu, engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Tuhan yang memahami hati kita dan mengerti kita selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah. Ini kita bisa nyanyikan bersama-sama ya, Holigennya. Lagu ini bagus sekali dan lagu ini juga sangat memberkati saya secara pribadi. Daftar isi hal-hal yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, bagaimana sih pandangan Alkitab tentang minuman anggur. Jadi ternyata minuman anggur ini ada dampak positifnya juga, bukan hanya dampak negatif, karena minuman anggur ini sendiri banyak sekali dibahas dalam Alkitab dan yang dibahas adalah dampak positif. Selain juga dampak negatif minuman anggur karena kemabukan. Yang kedua adalah facts you should know, tahap kecanduan, dan ternyata kecanduan itu ada tahap-tahapnya, Olivian. Tidak langsung sekali, dua kali minum langsung kecanduan, enggak. Tetapi ada tahapnya, kita akan bahas bersama nanti. Dan pengaruh kecanduan alkohol pada otak. Yang ketiga, mutiara firman dari Efesus 5 ayat 18. Yang keempat adalah what to do, pencegahan dan penyembuhan kecanduan alkohol. Kelima, quote. Keenam, karakter card. Yang ketujuh adalah referensi. Kita akan bahas pandangan Alkitab tentang minuman anggur. Note untuk kita semua, minuman anggur ini adalah anggur murni ya, bukan anggur yang dicampur atau anggur yang sudah diperasa atau macam-macam, tetapi anggur yang murni. Apakah minum anggur dipandang berdosa dalam Alkitab? Kita juga tidak boleh langsung bilang, pokoknya minum anggur itu dosa. Karena ternyata kata anggur ditemukan lebih dari 200 kali dalam Alkitab dalam segi positif dan negatif. Ternyata bukan hanya negatif yang dibahas. Jadi kita akan melihat apa sih dampak positif dari minuman anggur. Sekali lagi anggur yang murni. Bukan anggur campuran, bukan oplosan, tetapi benar-benar minuman anggur yang murni. Karena ternyata minuman anggur yang murni ini mempunyai banyak manfaat juga. Yang pertama adalah dibahas di Alkitab, diceritakan ternyata mujizat pertama Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Kalau minuman anggur ini, Bu Grace maaf boleh di-mute? Oke. Kalau minuman anggur ini adalah sesuatu yang hanya membawa dampak negatif, tidak mungkin Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan ini adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan sebelum Tuhan Yesus mulai melayani di dunia. Kita baca dari Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoki air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di sini saya bold, saya tebalkan huruf bahwa ini adalah tanda-tanda yang pertama dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa Yesus melakukan mujizat ini? Padahal Tuhan Yesus itu berkata kepada Maria, ibunya, waktuku belum tiba, ibu, gitu ya. Di sini kalau nanti kita melihat secara lengkap ayat-ayat ini, tetapi Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus, kalau sampai anggur dalam pernikahan ini habis, maka mempelai itu akan dipermalukan. Karena minuman anggur ini sering dikonsumsi dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan dan lain-lain. Dan ini adalah cara yang punya pesta untuk menghormati tamu-tamunya ketika mereka menghidangkan anggur yang baik. Dan di sini mempelai laki-laki ini akhirnya dipuji-puji karena dianggap menghidangkan anggur yang baik sampai akhir pesta. Dalam konteks cerita ini, menghidangkan minuman anggur menjadi bentuk penghormatan untuk tamu-tamu. Karena itulah Yesus mengubah air menjadi anggur agar mempelai tidak mendapat malu di hadapan tamu-tamu. Ini adalah salah satu cerita dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ternyata anggur itu juga bisa menjadi bentuk bagaimana yang punya pesta menghormati tamu-tamunya, dan ini berarti bukan dampak negatif ya, holigennya. Yang kedua adalah minuman anggur menjadi bagian dari perjamuan kudus untuk mengenang kematian Yesus di kayu salib. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Dengan cara yang sama sesudah makan dia mengambil cawan berisi anggur dan berkata, darahku ini menandakan bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah disahkan. Setiap kali minum anggur seperti ini, setiap kali kalian minum anggur seperti ini, lakukanlah untuk mengenang aku. Nah, sesuai perkataannya itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, artinya kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali nanti. Kalau minuman anggur hanya membawa hal yang negatif, tidak mungkin Tuhan Yesus akan memilih minuman anggur ini menjadi satu minuman yang dipakai untuk perjamuan dan menjadi lambang perjanjian yang baru dan juga lambang untuk mengenang kematian Yesus di kayu salib. Yang ketiga, Paulus yang punya anak rohani yaitu Timotius yang masih muda, itu menasehati Timotius di dalam suratnya mengatakan bahwa dari 1 Timotius 5:23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Wah, berarti anggur ini bisa jadi obat ya, holigennya. Dan mungkin berarti kalau Paulus bilang seperti ini, anggur ini bisa menjadi obat untuk pencernaan. Kita tidak tahu secara jelas ya, gangguan pencernaan yang dialami oleh Timotius seperti apa. Tetapi dikatakan di sini pencernaannya sering terganggu, tubuhnya lemah, dan ketika ditambahkan anggur itu akan membuat dia menjadi lebih sehat. Ini juga adalah salah satu hal yang positif dari minuman anggur. Yang keempat, anggur bisa menjadi obat untuk luka. Wah, kok bisa? Ternyata ada juga ayatnya, kalau pasti sudah sering dengar ya di sekolah minggu, bercerita tentang orang Samaria yang murah hati, ya, yang menemukan orang yang terluka, dan ternyata apa yang dia lakukan dari Lukas 10:34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ternyata anggur ketika dicampur dengan minyak itu bisa menyembuhkan luka, bisa membersihkan luka. Nah, tetapi sekali lagi ya, holigennya ini adalah anggur murni ya, bukan anggur campuran. Berikutnya adalah Tuhan menciptakan anggur untuk kebaikan manusia. Mazmur 104 ayat 14-15. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ternyata anggur, minuman anggur, ketika diminum dalam jumlah yang cukup saja, tidak berlebihan,
dan dalam porsi yang bertanggung jawab, bisa juga menjadi kesukaan bagi hati manusia. Karena itulah Tuhan menciptakan anggur untuk menyukakan hati manusia. Yang keenam, anggur dilambangkan sebagai berkat Tuhan. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah melambangkan berkat Tuhan yang dilimpahkan oleh Tuhan ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta, hasil pertama, dan hasil dari lumbung-lumbung kita. Tuhan akan mengisi semuanya dengan melimpah-limpah. Nah, itu semua koligen adalah dampak positif, adalah hal-hal yang positif mengenai minuman anggur yang dibahas di dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang anggur itu membawa hal yang positif, kalau memang anggur itu bermanfaat untuk kesehatan dan melambangkan banyak hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya, terus mengapa minum anggur itu menjadi dosa? Karena diminum secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kemabukan dan kecanduan. Orang pertama yang diceritakan dalam Alkitab yang mengalami kemabukan anggur adalah Nuh. Nuh adalah orang yang Tuhan berikan tanggung jawab yang besar untuk membangun bahtera, untuk akhirnya dia dan keluarganya dan semua berpasang-pasangan hewan-hewan dimasukkan ke dalam bahtera. Dan kemudian ketika air bah surut, Nuh ini akhirnya menjadi petani. Dia ketika bayangin nih Holigen, kamu dan keluargamu itu adalah orang-orang yang hanya kalian yang ada di dunia, tidak ada orang lain, karena semuanya kan sudah semuanya binasa oleh karena air bah. Hanya ada hewan-hewan yang sepasang-sepasang itu, jadinya Nuh ini punya banyak lahan untuk membuat kebun anggur. Dan ketika dia memanen banyak anggur, dia membuat minuman anggur, dia menikmatinya, ternyata ada juga yang mengatakan mungkin Nuh tidak mengerti kalau anggur diminum secara berlebihan akan menyebabkan kemabukan, karena dia orang pertama yang diceritakan mabuk dalam Alkitab ya. Tetapi akhirnya ternyata dia mungkin menikmati anggur ini dan akhirnya mengalami mabuk anggur. Apa yang terjadi? Dia menjadi telanjang di kemahnya, dan sampai akhirnya hal ini menyebabkan kutuk yang berat untuk salah satu anaknya, itu Ham, yang akhirnya melihat bapaknya dan bukannya menutupi bapaknya tetapi malah menceritakannya kepada saudaranya yang lain, karena dia itu dan ada terjemahan dalam ada versi yang mengatakan bahwa dia menertawakan dan menghina, mengejek bapaknya, sehingga dua saudaranya yang lain membawa kain yang lebar dan berjalan mundur dan menutupi bapaknya. Kemudian ketika bapaknya tahu bahwa Ham bukannya menutupi hal-hal yang memalukan dari bapaknya, malah menghina, mengejek, menceritakan kepada saudara-saudara yang akhirnya dia dikutuk. Dia adalah bapak orang Kanaan yang akhirnya dikutuk oleh Nuh. Karena itulah awal dari cerita Nuh yang akhirnya kita tahu bahwa mabuk anggur itu bukan hal yang baik, bukan hal yang positif. Karena dia sudah sampai mengalami kemabukan. Jadi ingat ya Holigen, kalau dikatakan apakah minum anggur itu? Kata mabuk dituliskan dalam Alkitab lebih dari 60 kali. Kebanyakan membahas kemabukan dan bagaimana hal ini harus dihindari. Banyak sekali dampak negatif dalam aspek kehidupan yang disebabkan oleh kemabukan anggur yang dituliskan dalam Alkitab. Di sini kita melihat dampak negatif. Tadi positif, sekarang negatifnya. Mabuk anggur atau minuman beralkohol. Kalau yang di Alkitab memang semuanya bahasnya adalah anggur ya, minuman anggur. Tetapi ini kita juga akan membahas bagaimana minuman itu adalah gerbang yang menimbulkan banyak dosa yang lain. Orang yang sedang mabuk itu sangat rentan jatuh dalam dosa seperti free sex. Pernah dengar ya Holigennya cerita-cerita ketika ada seorang anak perempuan, dia mabuk di klub mungkin ketika dia party, akhirnya dia bisa menjadi korban pelecehan seksual, atau mungkin juga dia dengan sesama yang mabuk juga bisa melakukan free sex, dan juga ini juga adalah gerbang menuju narkoba, karena secara tidak sadar kamu bisa dicekoki narkoba ketika kamu dalam kondisi mabuk. Kamu tidak lagi sadar. Porno aksi, kenapa? Karena dia bisa tidak sadar seperti tadi
Nuh adalah porno aksi ya ketika dia telanjang dan disaksikan oleh anaknya. Kamu tidak lagi sadar, akhirnya kamu bisa melakukan hal-hal yang mempermalukan dirimu sendiri. Pornografi juga dan lain-lain. Banyak hal. Ini adalah dari segi roh bahwa mabuk anggur itu membuka kepada dosa-dosa yang lain karena kamu jadinya menimbulkan hawa nafsu ke dalam dirimu. Yang kedua adalah aspek jiwa. Amsal 23 ayat 29 sampai 30 dan 33. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Nah, di sini disebutkan anggur campuran, berarti bukan anggur murni tapi sudah dicampur, dan hal ini terjadi sampai saat ini. Kita melihat bahwa banyak sekali alkohol dioplos dengan banyak hal yang bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Ini akan dibahas di materi berikutnya yang juga masih membahas mengenai alkohol. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Lihat nih Holigen, ini berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan mental. Bahkan saya membaca banyak referensi ya mengenai kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol ini sering sekali dan bahkan selalu kebanyakan berkaitan dengan depresi, berkaitan dengan stres, depresi, karena akhirnya orang-orang yang mengalami kecanduan alkohol ini tidak lagi menemukan ketenangan. Walaupun sepertinya ketika dia mabuk itu sepertinya senang, sepertinya melupakan masalahnya, tetapi setelah dia sadar dari semuanya, dia bahkan lebih terpuruk dari sebelumnya. Jadi dari ayat ini sangat jelas kita lihat ya, ini yang juga tadi kita sudah bacakan di game, di awal kelas kita, bahwa orang-orang yang mabuk anggur, mabuk minuman alkohol, itu menjadi mengadu-adu semuanya diomongin gitu ya, keluh kesahnya, terus udah gitu bertengkar, ketemu orang malah bertengkar, terus biasanya ini akan memperkeruh juga hubungannya dengan orang-orang terdekatnya. Kalau dia adalah seorang suami, dia bisa jadi berantem, bertengkar dengan istrinya, bertengkar anak-anaknya, bertengkar dengan tetangganya, anak-anak muda bertengkar dengan papa, mama, kakak, adik, teman-temannya. Juga akhirnya ketika dia mabuk, dia nggak sadar ketubruk ini, ketubruk itu. Pas sudah sadar dia baru bingung, kenapa ya ini kok kakiku lebam, tanganku lebam, biru-biru semua. Karena dia nggak sadar. Matanya merah, kemudian dia melihat hal-hal yang aneh. Jadi kayak ada fata morgana gitu ya. Dia bisa melihat hal-hal yang aneh gitu karena dia sedang tidak dalam kondisi sadar dan mengucapkan kata-kata yang kacau. Ini bisa jadi juga ada rahasia-rahasia yang harusnya tidak diketahui orang jadi terbongkar semuanya karena kemabukan. Inilah yang mempengaruhi aspek jiwa oleh karena mabuk anggur atau alkohol. Aspek tubuh ini sebenarnya hanya sedikit saja yang terbahas di sini dari dampaknya kepada kesehatan. Nanti kita akan bahas yang lain lagi. Matanya akan merah karena anggur. Kenapa sih mata bisa merah karena minuman anggur? Ternyata mabuk anggur itu membuat oksigen dalam darah terhalang. Sehingga terjadi penggumpalan pembuluh darah yang membuat mata menjadi merah. Wah, ini sama juga ya Oligen ya. Bisa juga loh pembuluh darah di mata itu sampai bisa pecah, sampai matanya benar-benar merah sekali ya. Nah, inilah aspek tubuh. Banyak hal lagi yang masih kita akan bahas yang mempengaruhi kesehatan atau tubuh. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal, jadi orang yang nggak sadar, kayak goyang gitu ya, terhuyung-huyung. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Sakitnya nanti, kalau udah sadar. Orang memalu aku, tapi tidak kurasa. Sakitnya nanti kerasa, kalau udah sadar. Bila ke aku siuman, nah ini yang parahnya. Aku akan mencari anggur lagi. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah kecanduan. Orang-orang yang sudah kecanduan alkohol, ketika dia sadar dari mabuknya, ketika dia sudah siuman, dia akan mencari anggur lagi. Jadi hal ini menjadi satu lingkaran yang tidak pernah ada habisnya dan membuat semuanya semakin parah. Aspek tubuh ini juga banyak hal terjadi yang mempengaruhi tubuh atau kesehatan. Yang keempat adalah aspek ekonomi.
Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Kenapa sih orang yang kecanduan alkohol bisa jadi miskin? Karena dia juga tidak bisa lagi produktif bekerja. Karena kebanyakan waktunya sudah dipenuhi dengan di pengaruh alkohol yang membuatnya tidak sadar. Kemudian dia akhirnya bisa jadi sakit, macam-macam tuh sakitnya tuh. Akhirnya berobat ke dokter, habislah uangnya ke dokter. Dia tidak lagi mempunyai kreativitas, tidak lagi mempunyai inisiatif yang kuat, karena sudah otaknya itu pun sudah dipengaruhi oleh alkohol. Nanti kita juga lihat nih, ada pengaruh alkohol kepada otak manusia. Oleh karena itulah banyak sekali dampak negatif dari kemabukan ketika sudah mengalami kemabukan dan kecanduan alkohol. Kita masuk dari sesi dari hati ke hati, pause untuk sharing kelompok, dan play untuk melanjutkan Bible study. Bagaimana pendapat Holigen mengenai dampak positif minuman anggur dari perspektif Alkitab? Dan pernahkah Holigen merasakan atau melihat orang yang terdekat yang terdampak oleh kecanduan alkohol? Share dong pengalamanmu, apakah kamu bisa melihat dampak negatif dalam 4 aspek yang telah kita bahas. Mungkin kamu juga bisa nambahin tuh, kalau kamu pernah melihat ada orang terdekatmu yang kecanduan alkohol, kamu mungkin bisa cerita, oh ya saya juga lihat dia begini-begini. Mungkin nanti bisa dibahas ya, dan tidak usah merasa malu, karena ini juga adalah komunitas yang harusnya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, kita akan bahas fakta-fakta yang perlu kita ketahui mengenai tahap kecanduan dan pengaruh kecanduan alkohol pada otak. Ada satu dokter yang berkata bahwa seorang peminum alkohol atau minuman keras tidak serta-merta kecanduan dalam 1 kali minum. Makanya saya bilang tadi, Holigen kalau hanya minum dalam perayaan atau occasion yang spesial, minum anggur, dan itu anggur murni, itu tidak menjadi membuat kecanduan. Tetapi ada tahapannya sampai seseorang bisa kecanduan. Ini dari Dr. Christiana Siska ya. Kita akan bahas eh, tahapan kecanduan alkohol. Yang pertama, coba-coba. Bagaimana bisa coba-coba? Karena bergaul dengan orang yang suka minum alkohol. Bergaul dengan teman-teman ketika nongkrong ya minumnya alkohol. Akhirnya minum dong, kamu juga minum. Masa sih cuma ngeliatin doang, minum aja. Ayo coba, coba, coba. Nah, coba-coba dulu nih. Makanya Holigen jangan pernah mencoba-coba ketika tidak ada tidak ada peristiwa yang khusus, spesial, tidak perayaan, tetapi hanya sekedar nongkrong, party, akhirnya coba minum alkohol. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap reguler. Di sini orang ini sudah mulai rutin minum alkohol. Bisa jadi mungkin sekali seminggu, kalau nongkrong weekend, atau mungkin 2 kali seminggu weekend teman-teman, yuk minum lagi. Oke, akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi rutin, reguler tiap minggu, tiap weekend minum minum minum. Nah, tahap ketiga adalah tahap kebiasaan. Saat minum alkohol ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah meningkat intensitas minumnya. Yang tadinya cuma 2 kali seminggu pas weekend aja, sekarang bisa menjadi 4 kali seminggu, atau mungkin jadi sekali sehari. Sudah menjadi kebiasaan. Kalau nggak minum rasanya ada yang kurang gitu ya. Yang keempat itulah yang akhirnya bisa menjadi tahap kecanduan. Ketika minum secara berlebihan dan tidak bisa lagi mengontrol. Kalau yang tadi reguler itu masih cuma weekend, kebiasaan masih cuma berapa kali sehari, seminggu itu ya. Kalau sudah kecanduan itu sudah tidak bisa mengontrol lagi. Tetapi perlu dicatat ya Oligen, semuanya berawal dari tahap coba-coba. Karena nongkrong dengan teman yang suka minum alkohol dan mereka meminta kita untuk mencoba. Kita mulai dari tahap kecanduan. Kita membahas nih, yang tadi kan sudah ada beberapa tahap, tapi kita coba bahas yang hanya tahap kecanduan saja. Pada tahap kecanduan, seorang tidak dapat mengontrol konsumsi alkohol baik secara jumlah maupun waktunya. Jadi pagi-pagi orang sarapannya misalnya ya, sarapan roti,
sarapan jus, dia sarapannya alkohol. Yang ketika bangun tidur dan kepikiran alkohol, semakin lama jumlah penggunaan itu semakin meningkat. Kita jadi ingat ya yang tadi Amsal 23:35 nih. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jadi ketika dia bangun pagi, yang dia ingat itu alkohol. Padahal malamnya habis mabok dan baru sadar minum alkohol lagi. Itu sudah sampai di tahap kecanduan dan ini berbahaya. Nah, ini nih ya, area-area otak yang dapat terpengaruh oleh alkohol. Yang pertama adalah dorsolateral prefrontal cortex atau DLPFC dan rostral prefrontal cortex atau RPFC. Ini terletak di depan dan memiliki fungsi eksekutif, yaitu kontrol kognitif atau perilaku dan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, Holikin, kalau sampai otakmu yang area ini sudah terpengaruh oleh alkohol, bagaimana kamu tidak lagi bisa mengambil keputusan yang tepat karena area ini sudah rusak nih. Sudah rusak oleh karena pengaruh alkohol. Boro-boro mengambil keputusan yang tepat. Ngomong yang baik aja mungkin sudah tidak bisa lagi, udah kacau, omongannya aja kacau, ngelantur gitu ya. Jadi bagaimana kerugian yang kamu alami gara-gara kecanduan alkohol atau mengkonsumsi alkohol. Ini area-area otak yang dapat terbangun. Yang kedua adalah inferior frontal gyrus atau IFG dan orbitofrontal cortex atau OFC. Nah, ini yang tadi kan mempengaruhi kognitif, pengambilan keputusan. Kalau ini berfungsi memproses emosi dan juga pengambilan keputusan termasuk fungsi memori. Bayangkan Holigen ketika kamu walaupun masih muda, masih remaja mungkin anak muda umur 20-an, itu kamu jadi mengalami penurunan daya ingat. Karena bagian dari otak ini akhirnya dirusak oleh alkohol. Sehingga fungsi memorimu itu tidak lagi berfungsi dengan baik. Kita belum kakek-kakek aja kok udah pikun gitu ya. Itu karena kecanduan. Jadi sangat rugi sekali kalau sampai kamu uh, kecanduan alkohol di usia muda. Karena ini bagian-bagian otakmu ini akan rusak. Yang ketiga adalah area reward system. Ketika seseorang, nah ini adalah salah satu faktor yang membuat orang jadi suka minum alkohol juga nih. Ketika seseorang menggunakan zat atau alkohol, maka ada pembanjiran neurotransmitter atau zat nilai otak yang namanya dopamin. Ketika dopamin meningkat, akan ada rasa senang dan tenang yang berlebihan, sehingga jadi pede. Yang tadinya nggak pede ngomong di depan banyak orang, ketika dia minum alkohol, PD-nya jadi tinggi. Karena tadi ada pembanjiran neurotransmitter. Jadi ketika akhirnya dia ngerasa, oh ketika aku minum alkohol kok jadi pede ya, kok jadi bisa ngomong depan umum ya, kok jadi nggak malu-malu ya, minum lagi. Inilah yang akhirnya membuat orang juga bisa kecanduan alkohol karena di area reward system ini terpengaruh. Tetapi ketika lama-kelamaan hal ini menjadi tidak baik. Nah, yang tadi kita sudah membahas dampaknya kepada otak, sekarang adalah bagi kesehatan tubuh. Ini saya ambil sumber gambarnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan. Ini saya tidak perlu bahas spesifik lagi satu-satu ya, karena pasti banyak sekali info-info seperti ini kita bisa dapat temukan. Yang pertama, menyebabkan kerusakan saraf, gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, bisa menyebabkan impotensi ya, menurunkan kecerdasan, karena tadi itu Holigen, fungsi kognitif, memori itu semuanya menjadi menurun, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi dari banyak hal yang sudah kita pelajari Holigen, banyak sekali dampak negatif dari alkohol yang bisa kita lihat dari tadi ya. Sekarang kita masuk lagi di sesi dari hati ke hati, post untuk sharing kelompok dan play untuk melanjutkan by design. Hal baru apa yang Holigen ketahui setelah kita melihat fakta-fakta yang perlu kamu ketahui mengenai kecanduan alkohol?
Apakah kamu pernah melihat dampak negatif yang baru saja kita pelajari, yang otak, kesehatan, gitu ya, pada orang-orang sekitarmu yang mengalami kecanduan alkohol? Kita boleh share ya, satu sama lain untuk kita bisa semakin banyak belajar. Yang ketiga, kita akan masuk ke mutiara firman, Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, jadi ini tadi yang sudah kita bahas juga bersama-sama ya, Holigen, bahwa mabuk anggur itu bisa menimbulkan dampak negatif kepada aspek roh kita. Kenapa? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang membuka gerbang kepada banyak dosa-dosa yang lain. Ternyata di Alkitab banyak dibahas nih bagaimana mabuk anggur menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam hawa nafsu bahkan berdosa. Yang pertama yang tadi sudah kita bahas, bagaimana mabuk anggur menyebabkan lupa diri dan tidak kenal malu. Dia boro-boro lagi kenal malu, dia udah lupa semuanya. Bayangin aja, Holigan, masa sih ada orang menelanjangi diri sendiri? Kalau orangnya sadar, nggak mungkin ya kan? Tapi karena dia sudah menjadi tidak sadar oleh mabuk anggurnya, sehingga dia menjadi lupa diri dan tidak kenal malu dan dia telanjang di kemah ini. Kita tadi sudah membahas bagaimana hal ini membuat keluarganya, salah satu anaknya akhirnya menjadi kena kutuk. Karena sebenarnya juga hal yang terjadi oleh karena Nuh mengalami mabuk anggur. Tadi kita sudah baca juga ya. Yang kedua adalah mabuk anggur menyebabkan dosa incest. Nah, ini terjadi kepada Lot dan kedua anaknya perempuan. Nanti supaya tidak bingung, Holigen bisa bisa baca di Alkitab cerita lengkapnya. Tetapi di sini saya hanya mengambil 3 ayat saja. Kejadian 19 ayat 33 sampai 36. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Jadi ceritanya ini kedua anak perempuan Lot, ini suaminya sudah meninggal semua. Dan mereka takut tidak bisa meneruskan keturunan ayahnya. Sehingga mereka punya ide, gimana kalau kita tidur dengan ayah kita sendiri. Supaya kita mengandung dan bisa meneruskan keturunan kita. Ini seram sekali ya, Holigen ya. Ini sesuatu yang di luar nurul gitu ya, di luar nalar manusia. Tapi ini kok bisa kepikiran gitu. Dan mereka menggunakan minuman anggur. Supaya kalau misalnya lo sadar ya nggak mungkin dia mau tidur dengan anaknya sendiri ya. Tetapi mereka memberikan minuman anggur kepada ayahnya sampai ayahnya ini mabuk. Sehingga tidak sadar sudah tidur dengan anaknya sendiri sampai 2 kali. Karena anaknya perempuan ada 2. Dan kemudian dua-duanya sampai mengandung. Inilah yang terjadi ketika orang mengalami mabuk anggur. Jadi minuman anggur ini dipergunakan untuk untuk melakukan perbuatan dosa. Inilah yang dilakukan oleh kedua anak perempuan Lot. Ini sesuatu yang sangat ini ya. Kalau sekarang kan Holigen kita melihat berita-berita bagaimana bapak memperkosa anaknya sendiri, bagaimana paman memperkosa ponakan sendiri gitu ya. Tetapi ini benar-benar hal yang tidak terbayangkan gitu ya. Bagaimana bahkan ini tercetus dari anaknya sendiri memabukkan ayahnya sampai mereka tidur dengan dia dan mereka berdua mengandung dari ayahnya sendiri. Yang ketiga adalah mabuk anggur dapat dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan besar. Inilah yang dilakukan oleh Absalom. Ketika Absalom sakit hati kepada saudaranya Amnon, mereka bersaudara tapi beda ibu ya. Karena adiknya si Absalom ini diperkosa oleh Amnon. Kemudian setelah diperkosa dibuang begitu saja. Dia tidak mau tanggung jawab. Nah, kita baca dari 2 Samuel 13 ayat 28, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Absalom menggunakan minuman anggur supaya hati Amnon menjadi gembira, menjadi mabuk, sehingga dia dengan mudah dapat dibunuh.
dan dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh saudaranya sendiri. Dan ini menyebabkan kesedihan yang sangat dalam bagi Raja Daud, bapak mereka. Karena anaknya membunuh saudaranya sendiri. Ini hal yang juga menjadi kejahatan yang besar ya. Dan mabuk anggur dimanfaatkan untuk kejahatan ini. Yang keempat, mabuk anggur menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan mata dan lidah. Amsal 23 ayat 31-33. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat tetapi kemudian membanggut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Jadi ketika mabuk anggur seseorang itu akhirnya bisa menjadi melihat tadi yang ilusi-ilusi yang aneh, fata morgana gitu ya, hal-hal yang aneh. Dan kemudian dia juga akhirnya mengucapkan kata-kata yang kacau. Yang tadinya mungkin ada rahasia-rahasia orang yang dia ketahui dibongkar semuanya. Rahasia-rahasia diri sendiri dibongkar semuanya. Jadi ada orang juga nih yang ketika dia ingin membongkar satu rahasia dari seseorang, dia memberikan alkohol, memberikan kepada dia sampai dia mabuk, sehingga dia semuanya yang hal-hal yang dalam hatinya itu semuanya keluar. Jadi ini juga adalah dosa ketika tidak dapat lagi mengendalikan mata dan lidah. Yang kelima, mabuk anggur bisa membuat raja atau pemimpin tidak memiliki integritas dan membelokkan hukum. Ya, ini kita baca dari Amsal 31 ayat 4-5. Tidaklah pantas bagi Raja Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar meminum minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Jadi di Alkitab itu, Holigan, ada beberapa orang yang memang dicatat tidak boleh minum anggur. Bahkan walaupun hanya dalam porsi tertentu, tidak. Sama sekali tidak boleh. Yaitu seperti orang-orang yang sudah dipilih Allah. Nazir-nazir Allah dan juga raja itu tidak boleh minum anggur. Karena ternyata ya kalau sampai dia mabuk anggur, akhirnya apa yang sudah dia tetapkan dia lupakan. Hukum-hukum yang sudah dia tetapkan dibelokkan. Hak-hak orang yang tertindas akhirnya dibengkokkan dan akhirnya dia bukan menjadi raja yang bijaksana. Dia menjadi raja yang ada di bawah pengaruh alkohol. Jadi mabuk anggur juga bisa bahkan menyebabkan raja atau pemimpin tidak lagi memiliki integritas. Keenam, mabuk anggur menyebabkan kejahatan amoral. Yoel 3 ayat 3. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur. Bayangin, Holigen, ketika seseorang sudah kecanduan alkohol, supaya dia tetap bisa minum alkohol, dia bisa sampai-sampai menjual anak perempuannya, supaya dia punya uang untuk membeli anggur untuk diminum. Ini adalah kejahatan amoral yang sangat-sangat besar. Dan itu karena mabuk anggur. Yang ketujuh, mabuk anggur dapat dimanfaatkan untuk berbuat dosa seksual. Habakuk 2 ayat 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan mau memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ini juga ada beberapa kejadian nyata ya, Holigenya, ketika ada anak-anak muda, anak-anak remaja, party, sampai dia mabuk, dia tidak sadar, dia dikasih lagi narkoba, dan bisa sampai diperkosa, sampai dilecehkan secara seksual. Jadi mabuk anggur ini bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali dosa-dosa besar. Salah satunya adalah dosa seksual. Karena itu harus hati-hati ya, Holigen. Mabuk anggur adalah ciri hidup orang yang tidak bertobat. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak apa ya, yang Tuhan bilang, yang dibilang di Alkitab jangan bergaul dengan mereka. Penyembah berhala, pemfitnah, salah satunya adalah pemabuk. Dan ini disetarakan dengan penyembah berhala.
disetarakan dengan orang cabul, disetarakan dengan penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Artinya, jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini. Selama ini mungkin kita pikir, orang cabul iyalah memang dosa. Penyembah berhala, dosa. Penipu, dosa. Tapi pemabuk ternyata masuk nih dalam kategori ini yang dikatakan jangan makan dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Jadi, hooligan, kalau kamu sudah tahu ke teman-temanmu, circlemu itu orang yang suka minum-minum, suka ngumpul-ngumpulnya itu pasti minumnya alkohol, ya udah, jauhilah orang-orang seperti itu. Jangan lagi bergaul dengan mereka. Karena kita lihat tadi ya, tahap kecanduan awalnya itu adalah coba-coba. Dan sulit sekali untuk seseorang ketika dia punya teman-teman yang suka minum alkohol dan dia akan selalu bisa menolak setiap waktu. Udah, aku gak mau. Pertama mungkin berhasil, kedua mungkin berhasil. Tapi setelah itu ketiga, keempat, dan seterusnya, apakah masih bisa terus menolak? Apakah masih bisa terus eh, mencegah supaya tidak minum alkohol? Itu biasanya tidak bisa. Karena itu mendingan menjauh dari mereka. Tidak lagi makan bersama-sama, bergaul, hangout sama-sama. Oke, kita tadi sudah bahas dari Mutiara Firman bagaimana mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu dan membuka gerbang kepada banyak dosa-dosa yang lain. Sekarang kita akan masuk dari hati ke hati. Bagaimana pendapat Hooligan mengenai dampak negatif alkohol dari perspektif Alkitab? Tadi adalah dampak positif, sekarang dampak negatif dari yang tadi kita sudah bahas yang karena menimbulkan hawa nafsu. Apakah kamu pernah melihat dampak negatif dan munculnya hawa nafsu yang baru saja kita pelajari pada orang sekitarmu yang mengalami kecanduan alkohol? Kita bisa sharing supaya bisa juga menambah banyak hal kepada teman-teman kita yang lain. Ketika kita sama-sama mau jujur, sharing, dan juga itu menjadi satu circle yang dapat dipercaya. Tidak diceritakan kepada orang-orang lagi yang hanya ada di situ saja. Jadi saya encourage untuk anak-anak muda yang ada dalam satu komsel, yang sudah punya komunitas, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, jadilah support system yang tidak ember gitu ya, tidak bocor. Ketika ada hal yang sudah dibicarakan di situ, cukup di situ saja dan tidak diceritakan kepada orang-orang lain. Nah, kita sudah bahas tadi dampak positif, dampak negatif, bagaimana pandangan Alkitab tentang minuman anggur, bagaimana pengaruh alkohol kepada otak, kepada kesehatan, bahkan kepada juga roh, jiwa, dan juga aspek ekonomi. Sekarang yang kita akan bahas adalah apa yang perlu dilakukan. Pencegahan dan penyembuhan kecanduan alkohol. Tentunya kita juga harus belajar bukan hanya penyembuhan, tetapi juga pencegahan. Untuk hooligan yang tidak pernah tahu bagaimana alkohol itu, tidak pernah minum, dan juga memang tidak mau gitu ya, tetaplah lakukan tindakan-tindakan pencegahan ini supaya kamu tidak jatuh ke dalam pergaulan yang merusakkan kebiasaan yang baik ini. Yang pertama adalah tidak bergaul dengan orang-orang yang minum alkohol untuk kesenangan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu pergaulan itu tidak baik, kenapa kita harus tetap ada di situ? Kita bisa cari teman yang lain yang memberikan dampak positif. Yang kedua, sadar dan berjaga-jaga. Ketika kita tidak punya circle yang suka minum alkohol, bukan berarti kita menjadi lengah. Karena kita baca nih 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Hooligan, generasi muda itu adalah targetnya si iblis. Kamu itu adalah targetnya si iblis. Makanya kalau kamu lihat nih, dunia ini sekarang penuh dengan godaan kepada anak-anak muda. Penuh dengan hal-hal yang membuat kamu tergiur untuk mencobanya. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa membuat kamu jatuh dalam dosa. Karena memang itulah yang dilakukan oleh si iblis.
Dia itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, Holy Goyim, kamu harus terus sadar dan berjaga-jaga. Karena kamu punya lawan si iblis itu yang lagi ngincer-ngincer kamu nih. Ngincer anak-anak muda. Dimanapun kamu berada, mau di kota, mau di daerah, mau kamu itu masih belajar, mahasiswa, udah kerja, iblis pasti akan terus berusaha untuk mengincarmu. Seperti sedang mencari mangsa. Karena itu kamu harus terus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Seperti yang sudah sering sekali kita bahas. Disiplin rohani. Oke, Holigen, disiplin rohani. Membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam komunitas-komunitas rohani, mencari komunitas rohani yang bisa mengcover kamu, dan juga kamu juga beribadah, mengalami persekutuan dengan saudara-saudara ini. Itulah yang bisa membuatmu menjadi tetap sadar dan berjaga-jaga. Karena kalaupun mungkin kamu tidak diincar dengan alkohol, kamu pasti diincar dengan banyak hal. Coba kamu pikirin sekarang. Apa hal yang kamu tuh susah banget untuk menghindar? Mungkin tidak alkohol, walaupun kita saat ini bahas alkohol ya. Tapi mungkin tidak alkohol, tapi ada hal-hal yang lain yang pasti akan sering dijejalkan, dipakai oleh si iblis untuk mengincarmu. Karena itu kamu harus terus sadar dan berjaga-jaga. Sekarang kita masuk ke tindakan pengobatan. Yang pertama harus kamu lakukan adalah mencari support system. Saya membaca di referensi bahwa ternyata memang yang ketika kamu juga nanti memerlukan pertolongan profesional, psikolog atau psikiater, psikolog ini atau psikiater ini akan berbicara dengan orang-orang terdekatmu supaya mereka juga bisa membantu. Karena itu orang-orang terdekatmu, keluarga, juga komunitas, itu adalah uh, hal yang paling penting, yang paling berpengaruh untuk kesembuhanmu dari kecanduan alkohol. Jadi kamu perlu mencari, mungkin dalam keluarga, malah mungkin papa juga pecandu alkohol sehingga kamu melihat teladan yang tidak baik. Mama mungkin juga tidak terlalu bisa menolongmu karena juga mama pusing dengan papa ini contoh ya. Kalau mungkin di keluarga pun kamu tidak bisa andalkan untuk kamu bisa keluar dari kecanduan alkohol, carilah support system di mana kamu bisa dikuatkan. Kamu bisa disupport dengan firman Tuhan, disupport dengan kasih Tuhan, dan carilah itu dalam komunitas rohani. Ya. Setelah kamu memiliki support system, tetapkanlah tujuan. Apa sih? Buatlah jurnal. Apa sih yang akan kamu lakukan? Dari mana kamu akan mulai? Dan diskusikan itu dengan support systemmu. Minta mereka untuk membantu. Yang ketiga, mengubah gaya hidup. Ini juga kamu harus minta tolong pada orang-orang terdekatmu. Kalau aku udah mulai minum alkohol, ingetin ya. Atau kalau aku mulai mikirin alkohol, ingetin ya. Kalau misalnya aku sudah mulai berpikir ke sana atau mencari atau membeli, tegur ya. Nah, ini bisa menjadi hal-hal yang bisa kamu sampaikan kepada mereka. Yang keempat, melakukan kegiatan positif dan juga berpikir positif. Yang kelima, hindari godaan minum alkohol. Yang keenam, temukan minuman favorit baru. Yang ketujuh, menjalani konseling atau terapi, atau juga bisa mengonsumsi obat-obatan kalau diperlukan. Apabila sudah memang harus sampai pada tahap itu. Nah, kita baca nih dari yang pertama, mencari support system. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kemarin kita sudah dengar dari materi yang pertama, Kak Grace sampaikan bahwa kita juga harus bisa menjadi orang yang menopang, menanggung kelemahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kecanduan. Dan kemarin bahkan dibahas banyak hal ya, mengenai kriteria-kriteria bagaimana sih seorang bisa menjadi support system bagi orang yang kecanduan.
Setiap di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Artinya bahwa memang harus rela berkorban untuk orang-orang yang sedang kita support ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami, yang ada dalam kondisi rohani yang baik, harus siap untuk menjadi support system bagi teman-teman kita yang membutuhkan. 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya, nasihat ini bukan nasihat yang menjudge. Bukan nasihat yang membuat temanmu malah, karena orang-orang yang kecanduan alkohol ini biasanya mereka juga bisa ada dalam menyangkal. Mereka tuh selalu menyangkal bahwa mereka kecanduan. Mereka selalu mikir, saya nggak kecanduan kok. Saya hanya sekadar minum secara reguler aja. Tapi nggak kecanduan kok. Yang bisa melihat mereka udah kecanduan atau enggak kan sebenarnya orang-orang di sekitarnya. Karena itu, ketika kamu menemukan temanmu yang sudah mungkin kecanduan alkohol, kamu perlu memberikan nasihat yang membangun. Bukan yang menjatuhkan dia, bukan yang menjudge dia, tetapi yang membangun sehingga dia bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua, setelah kamu menemukan orang-orang yang bisa mensupport, yang bisa menopang, yang bisa juga memberikan nasihat-nasihat yang membangun, kamu perlu menuliskan jurnal. Dari mana kamu bisa memulai perjalananmu dalam mencari kesembuhan dari kecanduan alkohol. Kita baca dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang perlu juga dilakukan nih oleh orang-orang yang kecanduan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di hadapan kita, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Holigen, kamu perlu tahu bahwa semua kita yang ada di dunia ini yang Tuhan ciptakan, tidak ada satupun yang tidak punya purpose. Semua kita ini punya tujuan. Kenapa kita hidup di bumi ini, kenapa kita Tuhan ciptakan, kenapa kita ada dalam keluarga kita, kenapa ada dalam lingkungan kita, komunitas kita, karena Tuhan punya tujuan. Sehingga kita perlu memiliki purpose driven life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Karena itulah, lupakan semua yang di belakangmu, arahkan dirimu kepada apa yang di hadapanmu. Tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kamu lakukan. Kalau kamu terus saja jatuh dalam kecanduan, kamu terus saja tidak bisa bangkit dari kecanduan, bagaimana kamu bisa melakukan, menggenapkan tujuan Tuhan dalam kehidupanmu? Karena itu lakukan apa yang telah dilakukan oleh Paulus, melupakan apa yang telah di belakangmu, buatlah jurnal, tulislah. Mungkin gak harus yang bagus banget gitu. Mungkin kamu bukan orang yang suka nulis, bukan orang yang bisa berkata-kata dengan baik. Tidak, itu tidak perlu gitu. Maksudnya itu tidak penting. Yang perlu adalah niatmu. Yang perlu adalah ketika kamu menulis, kamu lakukan. Bukan hanya sekedar menulis, tapi nggak dilakukan. Tapi kamu lakukan. Dan mintalah support dari komunitasmu. Mengubah gaya hidup. Yang tadinya mungkin nongkrong-nongkrong sampai malam, sekarang jam 10, jam 9 sudah harus pulang. Sehingga kamu tidak lagi berpikir untuk mencari alkohol. Yang tadinya pagi-pagi sarapannya alkohol, sekarang ganti dengan makanan yang sehat. Yang tadinya hanya sekedar nongkrong, minum-minum party, minum-minum. Sekarang kamu bisa cari hobi yang positif. Kamu bisa cari kegiatan yang positif seperti olahraga. Kamu juga bisa apa namanya tuh melakukan hal-hal yang ber- berguna buat orang lain. Yang tadinya kamu bangunnya selalu siang karena hangover gitu ya, karena mabuk malamnya. Sekarang karena kamu sudah tidurnya tidak terlalu malam, tidak begadang lagi, kamu bisa bangun pagi dengan kondisi yang segar, bisa menikmati hidup lebih baik. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu
telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu udah lunas loh dibayar karena darah Kristus kayu salib, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ketika kamu mengerti Holy Gender, tubuhmu itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus kepada Allah, kamu adalah bait Roh Kudus, kamu bertanggung jawab untuk menjaga tubuhmu. Memiliki gaya hidup yang sehat, memiliki gaya hidup yang baik. Yang keempat, melakukan kegiatan positif dan juga berpikir positif. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dunia. Ketika kamu sudah semakin mengenal Tuhan, banyak baca firman, bergaul erat dengan Tuhan, pasti juga kamu akan mengalami pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kamu sudah bisa berpikir positif, mengalami pembaharuan budi, kamu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ikut komsel, ikut persekutuan, atau mungkin juga kamu punya hobi melukis, main musik, kamu bisa pelayanan dengan talentamu, atau mungkin berkebun. Berkebun itu ternyata bisa menimbulkan efek eh, ini ya, efek refreshing loh. Kalau ada yang suka tanaman, kamu juga bisa loh. Dan banyak juga hal-hal positif lain yang kamu dapat dari tanaman. Akhirnya jadi ada oksigen di rumahmu, ada oksigen di kamarmu yang juga berdampak baik kepada kesehatan. Jadi yang tadinya mungkin kamu tuh kebanyakannya nongkrong aja di kafe, nongkrong di pub, gitu ya, nongkrong di pinggir jalan, gitaran-gitaran, minum-minum. Sekarang kamu bisa mencari hobi yang positif dan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kelima, ini kamu hindari godaan minum alkohol. Yang tadi sudah saya sebutkan, kalau memang circle-mu itu membuat kamu tergoda minum alkohol, tidak usah berteman lagi dengan mereka dan carilah circle yang lain. Kalau memang kamu tempat nongkrongmu itu menjual minuman alkohol yang membuatmu tergoda, udah nggak usah nongkrong di situ. Cari tempat yang kamu bisa nongkrong tapi tetap positif. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di komsel. Nongkrongnya boleh dong ke kafe sekali-sekali boleh. Minumnya apa? Minum kopi boleh, minum teh, minum jus, sambil ngobrolin hal yang positif. Ketika kamu sudah menemukan teman-teman yang memiliki dampak positif buat kamu. Jadi kalau kamu tahu tempat ini membuat kamu jadi tergoda, teman ini membuat kamu tergoda, kegiatan ini membuat kamu tergoda, jauhilah semua, hindarilah semua. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, karena memang alkohol ini kan minuman yang membuat kamu tuh jadinya selalu pengen meminumnya, kamu bisa menggantinya dengan minuman favorit yang baru. Apa sih yang kurang dari jus buah? Itu kan enak banget ya. Dan efeknya juga positif kepada tubuhmu, ke otakmu, ke tubuhmu, ke rohmu, jiwamu, semuanya baik. Jadi gantilah minuman alkohol dengan jus buah. Kalau kamu sukanya mungkin jus jeruk, kamu bisa bikin sendiri. Atau mungkin sekali-sekali ketika kamu nongkrong dengan temanmu, dengan komunitasmu di kafe, kamu bisa pesannya jus, pesannya minuman, teh. Teh herbal itu enak loh. Saya paling suka teh herbal gitu ya. Jadi kamu bisa mungkin juga bisa bikin sendiri dari bunga telang mungkin dari eh, apel yang dikeringkan dan bisa juga direndam, itu bisa menjadi teh apel yang enak. Bisa juga irisan lemon yang kamu keringkan bisa kamu tambahkan. Itu semua adalah minuman-minuman yang juga enak, yang nggak kalah enaknya dengan alkohol, bahkan sebenarnya lebih enak dari alkohol, dan memberikan dampak yang positif kepada tubuhmu, kepada roh dan jiwa, dan tidak akan menguras kantongmu gitu ya, karena ini adalah minuman-minuman yang tidak semahal alkohol, tetapi bisa kamu buat sendiri di rumah. Nah, ini kalau memang semua hal yang tadi sudah tidak bisa menolongmu, karena memang ada kecanduan itu kan juga ada yang parah, ada yang sudah memang harus ditangani oleh profesional, kamu juga bisa meminta bantuan kepada profesional.
mungkin Holigen juga bingung kalau memang mau ke dokter apa ya? Masa ke dokter penyakit dalam gitu ya? Masa ke dokter apalagi ya? Misalnya dokter apa yang harus kita hubungi? Yang kita harus datang ke dokter yang mana? Karena memang penanganan kecanduan alkohol itu belum terlalu baik di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri ya. Karena di luar negeri aja sampai ada hotline-nya untuk kecanduan alkohol, tapi mungkin di Indonesia belum sebagus itu. Nah, kemana sih kita harus pergi ketika kita mengalami kecanduan alkohol? Di sini saya akan membahas bahwa ternyata dokter spesialis yang tepat untuk menangani kecanduan alkohol adalah dokter jiwa atau disebut juga dengan psikiater. Mungkin Oligen mikir lah, kan saya nggak gila kak. Kalau saya ke psikiater, dokter jiwa ntar saya dibilang gila lagi sama teman-teman saya, dibilang gila lagi sama orang-orang. Jadi saya jelasinnya, ilmu kesehatan jiwa itu sangat luas. Kegilaan itu hanya sebagian kecil dari kesehatan jiwa. Kalau kegilaan itu bisa mencakup gangguan tidur, itu ternyata bisa mencakup kesehatan jiwa loh. Gangguan kecemasan dan kecanduan itu juga bagian dari ilmu kesehatan jiwa. Jadi kalau kamu ingin mengatasi kecanduan alkohol dan kamu perlu bantuan profesional, kunjungilah psikiater. Karena dalam prosesnya ini, psikiater akan melakukan wawancara mendalam untuk lebih mengenal diri kamu dan akan menentukan bentuk terapi yang paling tepat. Tetapi kalau ternyata kamu, aduh jangan psikiater deh kak, kok serem, kok langsung kayaknya kayak gangguan jiwa, atau mungkin kamu nggak mau orang-orang menilai kamu atau langsung menjudge gitu ya, kalau kamu gila atau mungkin kamu tidak terlalu nyaman ke psikiater, maka kamu juga bisa menemui psikolog. Tetapi catatannya, Oligen, psikolog itu bukan dokter yang bisa memberikan obat. Dia bukan, tidak, kapasitasnya bukan untuk memberikan resep obat. Yang bisa memberikan resep obat adalah psikiater. Jadi kalau kamu sudah memerlukan obat-obatan yang mendukung penyembuhanmu, yang bisa menolong proses kesembuhanmu dari kecanduan alkohol, kamu datangnya ke psikiater. Karena psikiater ini bisa memberikan obat, tetapi psikolog tidak bisa. Tetapi psikolog ini bisa menjadi pilihan supaya memberikan terapi-terapi juga dan konseling. Nah, hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh psikolog atau psikiater ini? Terapi seperti apa, konseling seperti apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah mereka bisa memberikan bantuan dan arahan kepada keluarga kita, support system kita, supaya mereka itu juga bisa membantu kita untuk mengubah kebiasaan kita. Jadi ternyata yang datang ke psikolog atau psikiater bukan kita sendiri loh, nanti akan ada papa mama yang juga mereka akan mereka akan berikan pengarahan-pengarahan. Mungkin orang-orang yang ada di rumah atau teman-teman dekat kita, mereka bisa memberikan juga bantuan dan arahan supaya kita sebagai orang yang kecanduan ini bisa dibantu oleh mereka. Kemudian psikolog atau psikiater ini juga dapat melakukan evaluasi dengan menilai jenis dan tingkat masalah. Jadi ternyata tingkat kecanduan itu kan juga berbeda-beda. Ada yang masih di awal, ada yang sudah parah gitu ya. Dan hasil penilaian ini nanti dapat dijadikan panduan awal mengenai pengobatan atau terapi apa yang harus dilakukan dan bagaimana menangani. Kemudian psikolog psikiater ini bisa menggunakan sejumlah terapi, termasuk namanya perawatan keterampilan coping, perilaku atau kognitif. Jadi supaya si pecandu ini bisa mengerti bahwa apa yang perlu dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan juga terapi peningkatan motivasi. Jadi ketika dia tidak niat untuk sembuh dari kecanduan, bisa jadi niat. Karena ternyata ada namanya terapi peningkatan motivasi, dan ini dikembangkan oleh psikolog atau psikiater itu sendiri. Jadi kalau kamu merasa, aduh, karena tadi yang kita bahas dari 1 sampai 6 itu kan hal-hal yang harus berasal dari dirimu sendiri. Hal-hal yang sudah, memang kamu menemukan kesadaran, aku perlu bantuan, aku perlu dibantu, aku mau berubah. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak
bisa sampai di tahap dia punya niat untuk berubah. Nah, ini bisa dibantu oleh support system atau dibantu keluarga untuk dibawa kepada profesional sehingga di sana dia bisa mendapatkan terapi peningkatan motivasi ini. Berikutnya adalah pecandu alkohol biasanya mengidap kondisi kesehatan mental yang lain, seperti kecemasan, depresi berat pada saat yang bersamaan. Jadi, kecanduan alkohol sangat erat kaitannya juga dengan kecemasan, anxiety, dan juga depresi, stres gitu ya. Jadi, konsultasi dengan psikolog atau psikiater dapat mendiagnosis dan mengobati kondisi psikologis tersebut. Nah, ini kalau kamu tadi sudah menemukan support system, tapi kamu ternyata memiliki kondisi depresi yang berat, di mana orang-orang yang tidak profesional di bidangnya tidak bisa menolongmu. Kamu perlu menemukan bantuan profesional, sehingga kamu bisa datang kepada psikolog atau psikiater, sehingga mereka bisa menolong dengan konseling-konseling untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Yang berikutnya adalah psikolog atau psikiater juga dapat memberikan konseling perkawinan, keluarga. Kenapa? Kenapa hal ini diperlukan dalam kecanduan alkohol? Karena ternyata seringkali sumber dari kecanduan itu adalah karena masalah hubungan. Mungkin karena sering berantem dengan keluarga, juga ada masalah dalam kelompok. Kalau dalam yang sudah nikah, sering ada konflik dalam rumah tangganya. Jadi keluarga mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan papa mamanya, dengan saudara-saudaranya, dengan keluarga besarnya. Bisa diselesaikan sehingga seseorang lari kepada alkohol. Nah, hal ini bisa diatasi dengan konseling. Hal ini juga akhirnya nanti bisa terungkap nih ketika kamu sudah di terapi, di konseling oleh psikolog dan psikiater, sehingga hubungan-hubungan yang berpengaruh kepada kecanduanmu ini bisa juga diselesaikan. Kalau sudah harus meminum obat-obatan, sekali lagi tadi kamu perlu datangnya ke psikiater ya, bukan psikolog, karena mereka lah yang bisa memberikan obat. Yang pertama disulfiram, obat yang dapat memberikan efek rasa sakit pada tubuh saat mengonsumsi minuman alkohol, sehingga ketika kita minum yang ada sakit semua, hingga udah akhirnya nggak mau minum lagi. Ini menurunkan keinginan. Ada juga alkamproset, obat yang bekerja menyeimbangkan kimia tertentu di otak sehingga mampu menahan keinginan untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Ada naltrexone, obat untuk menghalangi munculnya efek senang yang tadi reward system itu ya, atau nyaman yang ditimbulkan oleh alkohol. Yang tadinya mungkin merasa kalau minum alkohol ada apa itu tadi tuh, luapan transmitter yang menimbulkan dopamin yang membuat kita senang, membuat kita pede, membuat kita ngerasa bisa melakukan apapun. Nah, obat ini yang itu kan membuat orang kecanduan jadi minum lagi, minum lagi. Nah, obat ini bisa menghalangi munculnya efek tadi, senang dan nyaman. Nah, ini yang bisa dilakukan Holigen ketika kamu memerlukan upaya-upaya penyembuhan. Kalau masih bisa tidak ditangani profesional, silakan lakukan yang tadi, yang poin-poin yang sudah kita pelajari. Tetapi kalau diperlukan, tidak ada salahnya juga kamu datang kepada profesional untuk kamu bisa dibantu. Kita masuk ke sesi dari hati ke hati. Apakah kamu, nah yang tadi kan kita yang selalu ditanyakan adalah pernah melihat orang lain mengalami dengan orang-orang terdekatmu, tetapi di sini kamu akan ditanya, apakah kamu pernah mencoba-coba minum alkohol? Ceritakan pengalamanmu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa komitmenmu agar tidak lagi mencoba minum alkohol dan aktif melakukan tindakan pencegahan. Yang kedua, apakah kamu saat ini mengalami kecanduan alkohol? Kalau dia bisa jujur ya, supaya tadi bisa dibantu oleh support system, didoakan, disupport, diberikan nasihat-nasihat yang membangun, mengonsumsi alkohol dalam waktu yang rutin dan merasa tidak bisa lepas dari alkohol. Kalaupun mungkin belum sampai di tahap kecanduan, baru di tahap reguler atau sudah jadi tahap kebiasaan, itu pun kamu perlu dibantu di situ supaya tidak sampai ke tahap kecanduan. Ambillah komitmen untuk melakukan tindakan penyembuhan
Mintalah bantuan pada komunitasmu dan minta kakak pembina untuk mendoakanmu. Kita masuk pada quote. Gemar anggur versus gemar firman Tuhan. Gemar anggur membuat mata merah, gemar firman Tuhan membuat mata bercahaya. Lihat perbedaannya holigennya, daripada kamu gemar anggur atau minuman alkohol, mendingan kamu gemar firman Tuhan. Gemar anggur membuat orang terhuyung-huyung dan jatuh. Gemar firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Gemar anggur membuat miskin. Gemar firman Tuhan diberkati. Gemar anggur menimbulkan nafsu. Gemar firman Tuhan membawa pertobatan. Amin. Ini adalah karakter kita untuk kelas kita. Memilih yang tepat. Choose the right one. Memilih yang tepat untuk diriku. Seperti apa yang Tuhan mau. Memilih yang tepat buat hidupku. Untuk memuliakan namanya dimanapun. Pilihlah pergaulan yang tepat, pilihlah kegiatan yang tepat, pilihlah pikiran-pikiran yang tepat, pilihlah kehidupan. Ulangan 30:19, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Aku memutuskan untuk memilih apa yang tepat seperti apa yang Tuhan mau, karena aku ingin menyenangkan hatimu. Amin. Ini adalah referensinya saya pakai, yang saya sudah akses untuk menambahkan fakta-fakta yang perlu diketahui yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian materi kita pada sore hari ini. God bless you, Holigen. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bu Grace untuk doa. Baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Kak Ramona atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan menutup materi ini dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami belajar banyak tentang anggur, bahwa di satu sisi dia sangat bermanfaat untuk berbagai hal, tetapi ada rambu-rambu di mana kami juga harus berhati-hati, jangan sampai kami kecanduan alkohol, Tuhan, kecanduan anggur ini, Tuhan. Karena kami ingin tubuh kami ini menjadi tubuh Kristus yang kami jaga sebaik-baiknya. Engkau memberkati apa yang sudah kami dengar, boleh termeterai dalam hidup kami, memberkati Kak Ramona yang sudah menyampaikan materi hari ini dan menolong Holigen se-Indonesia supaya boleh menjadi generasi yang kudus untuk tidak perlu terikat dengan minum-minuman keras, Tuhan. Oleh karena itu Kau memberkati apa yang sudah kami dengar. Kami membutuhkan support system, kami membutuhkan memulai gaya hidup yang baru, kami membutuhkan menghindar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan juga beberapa dari kami mungkin membutuhkan tenaga profesional untuk menolong kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau di antara Holigen ada yang terikat dengan minum-minuman keras, dengan alkohol, dengan anggur secara berlebihan, sampai tidak bisa melepaskan diri, kami minta anugerah Tuhan, supaya kami punya tekad yang bulat untuk hidup sehat, untuk kami boleh terlepas dari ikatan-ikatan yang tidak diperlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi pelaku yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan saksikan beberapa informasi berikut ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Ikuti terus program JJA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati.
Oh, oke. Recording stopped. Apakah ada tanya jawab nih? Saya ada. Gimana Kak Saya Mono? tadi lupa Bu, ini batas usia minum alkohol kan ada ya di Indonesia ya? Nah itu dibahas yang kedua aja ya. Iya, nanti tolong dibahas ya Bu Grace, saya tadi lupa. Batas usia ya. Oh, Sama ini pertanyaan saya ya Kak Ramona, kan anggur itu ada baiknya juga untuk kesehatan asal kita nggak kebablasan ya. Pertanyaan saya itu, kalau kita minum anggur tuh gimana caranya kita tahu batasnya ini udah lewat atau belum gitu loh. Gimana? Mungkin Kak Wina bisa jawab. Oke, Kak. Suara saya jelas ya, Kak? Saya pakai jelas Kak Wina. headset soalnya. Iya,